Hai para pecinta kisah cinta selebriti, selamat datang kembali di channel ini. Tetapi kali ini saya akan membuka segmen baru, yaitu kisah cinta para presiden Indonesia. Dan sebagai pembuka, kita akan bahas tentang kisah cinta Bapak Presiden yang ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Di balik sosok jenderal yang tegas dan pemimpin negara yang disegani, tersimpan kisah cinta yang begitu tulus dan menginspirasi. Bukan cinta ala film, tapi cinta sejati yang tumbuh dari masa muda, melewati suka duka dan tetap setia hingga maut memisahkan. Ini adalah kisah cinta Susilo Bambang Yudhoyono dan Kristiani Herrawati, atau yang lebih dikenal sebagai Ibu Ani Yudhoyono. Sebuah perjalanan yang tidak hanya membentuk keluarga, tapi juga mewarnai sejarah bangsa. Sebelum dipanggil oleh Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita bahas tentang kisah cinta keduanya, kita bahas dulu nih tentang background dari Bapak SBY. Nama lengkap Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono MA, gelar yang didapatkan dari Unhan dan menjadi guru besar dalam bidang ilmu ketahanan nasional. Beliau lahir pada tanggal 9 September 1949 dan lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur. Beliau memperoleh pendidikan militer di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan AKABRI, dan kemudian melanjutkan studinya di Lemhanas atau Lembaga Ketahanan Nasional serta Universitas Webster, Amerika Serikat. Bapak SBY berkarir selama lebih dari 20 tahun di militer, yaitu di TNI Angkatan Darat. Pangkat terakhir beliau yaitu Letnan Jenderal atau disingkat dengan Letjen, dan pernah menjabat sebagai Komandan Pusat Pendidikan dan Latihan TNI serta penugasan internasional seperti Bosnia dan beberapa operasi PBB. Adapun beberapa sejarah karir politik, yaitu pernah menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi di era Presiden Abdul Rahman Wahid atau biasa kita kenal dengan Bapak Gus Dur. Selanjutnya menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Namun SBY meninggalkan kabinet Megawati karena perbedaan pandangan politik. Setelah meninggalkan kabinet Megawati, tidak lama kemudian SBY menjadi Presiden ke-6 Republik Indonesia dan menjabat selama 2 periode, yaitu pada tahun 2004 sampai 2009 dan 2009 sampai dengan 2014. Mungkin teman-teman milenial dan Gen Z di sini sempat merasakan era SBY, bener gak? Dan SBY adalah presiden pertama yang terpilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Di era SBY, beberapa fokus kebijakan yang cukup terkenal, yaitu stabilitas politik, pembangunan ekonomi, penanggulangan terorisme, reformasi birokrasi, dan diplomasi internasional. Nah, itu tadi background singkat dari SBY. Dan sekarang kita beralih ke background Ibu Ani Yudhoyono. Nama lengkap Kristiani Herrawati Yudhoyono yang lahir pada tanggal 5 Juli 1952 di Yogyakarta. Ibu Ani adalah putri dari Jenderal Sarwo Edi Wibowo, seorang tokoh militer Indonesia yang terkenal, terutama karena perannya dalam sejarah militer pasca G30S atau PKI. Jadi Ibu Ani Yudhoyono ini lahir dan besar dalam lingkungan militer. Nah, Ibu Ani sendiri sempat kuliah di Universitas Indonesia jurusan kedokteran, tapi tidak selesai karena menikah dan mengikuti tugas Bapak SBY sebagai perwira TNI. Meski begitu, beliau sangat aktif di berbagai kegiatan sosial dan organisasi perempuan, terutama Dharma Pertiwi dan organisasi Aksi Solidaritas era Kabinet Indonesia Bersatu saat SBY menjadi presiden. Nah, sekarang kita masuk ke awal pertemuan Bapak SBY dan Ibu Ani. Susilo Bambang Yudhoyono dan Ani Yudhoyono bertemu pertama kali di lingkungan militer pada tahun 1970-an ketika SBY masih menjalani pendidikan di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pada waktu itu, SBY adalah seorang taruna muda yang sedang menjalani masa-masa pendidikan dan pelatihan militer, dan Ani yang juga berasal dari keluarga militer dan memiliki latar belakang yang dekat dengan lingkungan TNI. Pertemuan mereka berlangsung secara sederhana karena memang berada di lingkungan yang sama dan memiliki banyak kesamaan, termasuk kedisiplinan dan nilai-nilai militer yang mereka junjung tinggi. Mereka bertemu di lingkungan yang penuh dengan disiplin, latihan fisik, dan pendidikan yang ketat. Tidak ada momen romantis yang berlebihan, tetapi lebih kepada interaksi sehari-hari sebagai rekan yang berasal dari dunia militer. Antara Bapak SBY dan Ibu Ani, mereka sama-sama memahami tugas dan tanggung jawab sebagai bagian dari keluarga militer, sehingga saling menghargai dan juga saling mendukung. Jadi kalau Bapak SBY karena memang menjadi anggota TNI, dan kalau Ibu Ani sendiri merupakan anak dari Bapak Jenderal, jadi kurang lebih punya banyak kesamaan. Setelah pertemuan awal tersebut, hubungan mereka perlahan berkembang menjadi kedekatan yang penuh kepercayaan dan rasa saling menghormati. Ani dikenal sebagai sosok pendamping yang setia dan penuh perhatian.
mendukung SBY dalam karirnya baik di dunia militer maupun politik. Sebelum menikah, baik SBY maupun Ani sudah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan, tanggung jawab, dan kebersamaan. Keduanya berasal dari keluarga militer dan penuh dengan kedisiplinan, di mana rasa hormat kepada kedua orang tua dan leluhur menjadi hal yang sangat penting. Jadi nggak ada tuh mereka mungkin bantah orang tuanya, mungkin ada ya, tapi lebih menahan diri gitu kali. Mereka sama-sama memandang bahwa keluarga adalah yang utama dan membentuk karakter seseorang. Nilai saling menghormati antar anggota keluarga, rasa tanggung jawab terhadap orang tua, saudara, serta keinginan untuk menjaga kehormatan keluarga menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Nah, berdasarkan pertemuan sederhana tadi dan memiliki beberapa kesamaan karakter, mereka juga memiliki kesamaan nilai pengabdian sebelum menikah. Sebelum mereka menikah dan menjalani karirnya di militer, SBY dan Ani sudah menunjukkan dedikasi dan pengabdian yang tinggi dalam lingkup masing-masing. SBY sebagai taruna akabri berkomitmen pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai prajurit muda. Sementara Ani, yang juga berasal dari latar belakang keluarga militer, sudah terbiasa dengan nilai-nilai disiplin dan pengorbanan. Mereka memahami bahwa pengabdian bukan hanya soal tugas formal, tetapi juga soal loyalitas dan komitmen yang tulus kepada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, baik itu keluarga, bangsa, ataupun negara. Jadi nggak ada lagi tuh egois tentang diri sendiri. Mereka sudah memikirkan sesuatu yang di luar mereka. Sebelum menikah, keduanya telah memiliki visi hidup yang sejalan, hidup dengan penuh tanggung jawab, menghormati nilai-nilai tradisi keluarga, dan juga bersikap mengabdi diri demi kebaikan sesama. Kesamaan visi ini menjadi salah satu fondasi kuat yang membuat mereka saling memahami dan akhirnya memutuskan untuk melangkah bersama. Jadi bisa dilihat bahwa Bapak SBY dan Ibu Ani ini memiliki kesamaan visi hidup. Meskipun dengan pertemuan sederhana, Bapak SBY dan Ibu Ani memiliki pendekatan yang matang dan berdasarkan dengan tanggung jawab sebelum menikah. SBY dan Ani menjalani proses pendekatan dengan penuh keseriusan yang mencerminkan kedewasaan mereka. Bagi mereka, hubungan bukan hanya sekedar soal perasaan sesaat, melainkan sebuah ikatan yang harus didasari oleh komitmen yang kuat dan kesiapan untuk membangun masa depan bersama. Apalagi Bapak SBY ini merupakan TNI yang bisa saja pindah-pindah tempat dan pada akhirnya terjun ke dunia politik. Jadi memang harus punya kesamaan visi, misi, karena menjalani hubungan, apalagi rumah tangga, memang itu perlu pembicaraan yang matang. Kalau tidak, ya bisa jadi ada batu kerikil-kerikil yang harus dilewati. Meskipun sebenarnya walaupun ada pembicaraan dari awal, pasti juga akan ada kerikil-kerikil ya. Tapi biasanya kalau sudah seperti itu, kita kembali ke goals awal. Mereka sama-sama memahami bahwa menikah adalah sebuah tanggung jawab yang besar dan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga dan masyarakat. Karena itu, mereka tidak terburu-buru dan lebih banyak melakukan refleksi pribadi tentang apa arti pengabdian dan peran masing-masing dalam keluarga kelak. Jadi mereka kayaknya sebelum menikah, sudah ada pembicaraan, nah keluarga kita gimana nih? Kayak habis menikah, terus kita harus gimana nih? Terus mereka antara Bapak SBY dan Ibu Ani berpegang sesuai dengan BKKBN gak sih? Yang 2 anak cukup? Atau memang itu yang sudah diberikan oleh Tuhan? Dalam masa pendekatan, keduanya menjalin komunikasi yang terbuka dan juga jujur. Mereka saling berbagai pandangan mengenai nilai-nilai hidup, pentingnya kesetiaan, dan bagaimana menjalani hidup dengan integritas. Hal ini memperkuat keyakinan mereka bahwa mereka adalah pasangan yang tepat untuk saling mendukung dari berbagai aspek kehidupan. Ani dan SBY juga sama-sama menghargai prinsip disiplin dan kerja keras yang sudah melekat. Kesamaan prinsip ini membuat mereka makin yakin bahwa mereka bisa menjalani kehidupan keluarga dengan saling menguatkan. Jadi dari Ibu Ani dan Bapak SBY ini tadi awalnya perkenalan sederhana, terus menyamakan visi misi hidup, dan mereka ternyata mempersiapkan mental dan juga emosional. Memang harusnya seperti ini ya. Jadi kita kalau nikah itu nggak usah ngebet. Jadi harus dinilai dari beberapa aspek. Kisah cinta Bapak SBY dan Bu Ani Yudhoyono merupakan salah satu inspirasi yang bisa kita contohi. Keduanya juga sadar mempersiapkan diri secara mental dan emosional untuk membangun keluarga. Mereka tidak hanya fokus pada masa depan yang indah, tetapi juga realitas menyikapi tantangan akan dihadapi sebagai pasangan dan sebagai individu yang memiliki tanggung jawab yang besar, terutama bagi SBY yang berkarir di dunia politik dan pemerintahan. Jadi pendekatannya mereka sebelum menikah itu sangatlah matang, karena tidak hanya soal cinta-cintaan dan bukan hanya
dan bukan hanya tentang keduanya, tetapi menceritakan tentang masa depan, visi misi, dan juga kesiapan mental dan juga emosional. Terlihat antara Bu Ani dengan Bapak SBY ini memahami betul apa komitmen, apa tanggung jawab, dan pengabdiannya kepada masyarakat. Jadi bukan tentang cinta antara keduanya, tapi juga tentang keluarga dan juga masyarakat. Nah, setelah pendekatan tadi dan menyamakan persepsi tentang masa depan dan merasa mantap antara keduanya, persiapan pernikahan mereka berjalan dengan sederhana namun penuh makna. Karena keduanya sadar bahwa kehidupan sesungguhnya baru akan dimulai setelah upacara pernikahan, maka mereka harus fokus untuk membangun fondasi yang kuat dari segi mental, spiritual, dan komitmen satu sama lain, dan mereka sudah melakukan sebelum mereka menikah, sehingga setelah mereka menikah siap untuk menjalani komitmen mereka. Sangat menginspirasi ya Bapak SBY dan Ibu Ani ini. Nah, di hari pernikahan merupakan awal sebuah perjalanan baru antara Bapak SBY dan Ibu Ani. Pernikahan mereka berlangsung pada tahun 1976. Momen ini menjadi titik awal dari perjalanan panjang yang diwarnai suka dan duka, di mana Ani selalu menjadi pendamping setia bagi SBY. Dari sini mereka berdua memulai keluarga kecil yang kelak akan menjadi sumber kekuatan dalam setiap fase kehidupan mereka, termaksud ketika SBY meniti karir di militer hingga menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi benar ya, di balik kesuksesan laki-laki bahwa ada perempuan di baliknya. Ya, dalam artian ini istri sah ya, dan selalu setia dan mensupport suami. Pernikahan mereka bukan hanya sekedar ikatan dua insan, tetapi juga penyatuan dua nilai dan dua keluarga militer yang saling menghormati dan mendukung. Keduanya memandang bahwa pernikahan adalah sebuah pengabdian, bukan hanya kepada pasangan, tetapi juga kepada keluarga dan juga negara. Bentuk pengabdian antara bapak dan ibu memang sangat berdedikasi ya. Kehidupan rumah tangga Bapak SBY dan Ibu Ani terkenal harmonis. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono dikenal memiliki kehidupan rumah tangga yang hangat dan penuh keharmonisan. Meski keduanya memiliki kesibukan yang sangat padat, terutama SBY yang berkarir di militer dan kemudian di dunia politik, mereka selalu berusaha menjaga kualitas waktu bersama. Jadi kalau kalian memang belum percaya, silahkan cari di Google, kalian ketik Ibu Ani dan Pak SBY, dan itu sering terlihat bersama-sama. Ani sebagai istri dan ibu menjadi sosok yang sangat perhatian dan pengayom bagi keluarga. Ia memastikan suasana rumah tetap penuh cinta, saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Kesederhanaan dan kehangatan keluarga menjadi ciri khas rumah tangga mereka. Walaupun di luar sana SBY adalah figur yang sangat sibuk karena menjadi seorang presiden dan sebelumnya menjadi salah satu anggota militer. SBY dan Ani dikaruniai dua putra yang kini dikenal luas di Indonesia. Anak pertama mereka yaitu Agus Harimurti Yudhoyono atau biasa dipanggil AHY. Siapa sih yang tidak kenal dengan AHY saat ini, yang selalu kemana-mana ke luar negeri dipanggil oleh Bapak Presiden, yaitu Bapak Prabowo. AHY tumbuh dalam lingkungan yang penuh disiplin dan kasih sayang. Dari kecil dia dibimbing oleh orang tua untuk mengutamakan nilai tanggung jawab dan integritas. AHY mengikuti jejak ayahnya di dunia militer sebelum akhirnya juga aktif di dunia politik. Anak kedua mereka yaitu Edi Baskoro Yudhoyono atau dipanggil dengan Ibas. Ibas, adik AHY, juga mendapatkan pendidikan yang serupa dengan AHY dengan penekanan pada nilai-nilai keluarga, kerja keras, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan akhirnya Ibas juga aktif di dunia politik. Ani dan SBY selalu memberikan teladan positif, membangun komunikasi yang baik dengan anak-anaknya, serta membimbing mereka bukan hanya dari segi karir, tapi juga dari sisi moral dan spiritual. Kalau memang kalian ingin memastikan kehangatan mereka, kalian bisa cari di Google atau di Instagram mereka masing-masing, dan itu memang terpancarkan keharmonisan dan kehangatan mereka. Kalau AHY dengan Ibu Anissa Pohan dan anaknya, begitu juga dengan Ibas dan istri. Mereka sangat kayaknya suami-able banget ya. Kehidupan mereka dibangun atas kekeluargaan yang kuat, saling menghormati, saling mendukung, dan komunikasi terbuka. Momen kebersamaan seperti makan malam bersama, perayaan hari besar, dan liburan keluarga selalu dijadikan waktu berkualitas yang penting. Di tengah peran publik yang berat, Ani selalu menjadi perekat dan penguat suasana rumah. Sementara SBY berperan sebagai sosok kepala keluarga yang tegas sekaligus penuh perhatian. Ani Yudhoyono dikenal sebagai sosok yang sangat rendah hati meski menjadi istri Presiden Republik Indonesia. Kesederhanaannya tercermin dalam cara dia menjalani kehidupan sehari-hari.
Jauh dari kemewahan dan kesan formal yang berlebihan, Ani selalu menempatkan diri sebagai pribadi yang mudah didekati dan hangat terhadap orang sekitarnya. Selain itu, Ani sangat aktif dalam kegiatan sosial. Ia sangat terlibat dalam berbagai organisasi kemanusiaan dan juga sosial, terutama yang berfokus pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Ani memanfaatkan posisinya untuk mendorong program-program yang membantu kelompok kurang mampu dan memperhatikan isu-isu perempuan serta anak-anak. Melalui kegiatan sosialnya, Ani berusaha memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, dan sekedar menjadi figur publik, tapi benar-benar hadir di lapangan untuk membantu. Sikap rendah hati dan dedikasi ini membuatnya sangat dihormati dan dicintai oleh banyak kalangan. Jadi Ibu Ani ini bukan hanya di belakang Bapak SBY ataupun di samping Bapak SBY, tetapi juga turut berkontribusi di negara ini. Dan bahkan kalau bisa dibilang cukup banyak gerakan-gerakan wanita pada saat era beliau. Namun, di tengah tekanan dan tuntutan yang sangat tinggi sebagai Presiden Indonesia selama 2 periode, yaitu dari 2004 sampai 2014, Ibu Ani selalu menjadi pendamping setia dan memberikan dukungan moral dan emosional tanpa batas. Ia tidak hanya hadir sebagai istri dalam acara-acara resmi, tapi juga sebagai sosok yang menguatkan di balik layar. Ani memahami betul tantangan yang dihadapi suaminya, baik dalam hal politik maupun kehidupan pribadi. Kesetiaannya terlihat dari bagaimana ia selalu memberikan semangat, nasihat bijak, dan menjadi tempat berbagi segala beban kegembiraan. Ibu Ani tidak pernah meninggalkan peran pentingnya sebagai istri yang setia dan ibu yang perhatian. Jadi meskipun beliau sibuk sebagai istri Bapak Presiden, tetapi juga tetap bertanggung jawab sebagai seorang ibu. Meskipun menghadapi tuntutan kehidupan di lingkungan istana dan politik, kesetiaan Ani terlihat dari kesiapannya mendampingi SBY dalam berbagai perjalanan kenegaraan, kampanye politik, dan tugas-tugas berat lainnya dengan penuh pengabdian. Jadi benar ya kata orang, pilih pasangan itu berdasarkan bibit, bebet, dan bobotnya. Bukan dalam arti finansial saja, tetapi dari segi visi misi seperti yang dilakukan oleh Ibu Ani. Namun di balik kesuksesan Bapak Presiden ke-6, mereka tidak lolos dari masa sulit. Bahkan di saat-saat sulit, baik tekanan politik maupun tantangan pribadi, Ani tetap berada di sisi SBY tanpa ragu. Kesetiaan memberikan ketenangan dan kekuatan bagi Presiden SBY untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dengan penuh tanggung jawab. Setelah melewati berbagai dinamika dalam kehidupan berumah tangga dan pengabdian kepada bangsa, perjalanan hidup Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ani Yudhoyono diuji oleh ujian berat, yaitu masalah kesehatan Ibu Ani. Namun seperti cerita-cerita sebelumnya, kesetiaan dan komitmen mereka tetap menjadi keutamaan dalam menghadapi masa sulit tersebut. Kebalikannya, sebelumnya Ibu Ani yang setia mendampingi Bapak SBY, sekarang Bapak SBY yang memberikan dukungan dan juga tetap setia dalam menghadapi ujian kesehatan. Ketika Ibu Ani harus berjuang melawan penyakitnya, SBY menunjukkan sisi lain dari kesetiaannya yang selama ini dikenal publik. Di tengah kesibukannya yang luar biasa sebagai mantan presiden dan tokoh publik, SBY selalu memberikan perhatian penuh dan mendampingi Ani dengan penuh hati. Kalau kalian bisa lihat video-videonya atau foto-fotonya, itu banyak banget Bapak SBY di rumah sakit sambil menghibur Bu Ani, mendorong pakai kursi roda kalau pagi hari, jalan-jalan di sekitar rumah sakit, di halaman rumah sakit. Salah satu bentuk Bapak SBY menghibur Ibu Ani dalam melawan penyakitnya. Bapak SBY tidak pernah lelah memberikan dukungan moral, memastikan Ibu Ani mendapatkan perawatan terbaik, dan selalu ada di sampingnya dalam setiap langkah proses pengobatan. SBY juga sering membagikan kisah perjuangan Ani secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk penghormatan dan juga untuk menginspirasi banyak orang agar tidak menyerah saat menghadapi cobaan. Kekuatan cinta dan doa yang mereka jalani bersama menjadi sumber ketabahan tidak hanya bagi Ani, tapi juga bagi seluruh keluarga dan orang-orang di sekitar mereka. Setelah melewati berbagai suka dan duka dalam kehidupan pribadi dan pengabdian kepada bangsa, kisah Ani Yudhoyono tidak hanya berhenti pada perjuangan dan kesetiaannya. Warisan cinta dan ketulusan hati Ani terus menginspirasi banyak orang, menjadi cahaya yang menerangi perjalanan bangsa Indonesia. Ani Yudhoyono meninggalkan jejak yang mendalam lewat sosoknya yang penuh kasih sayang, rendah hati, dan tulus dalam setiap tindakan. Cintanya kepada keluarga, bangsa, dan sesama menjelma menjadi teladan bagi generasi muda Indonesia untuk terus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan pengabdian tanpa pamrih. Melalui berbagai kegiatan sosial yang pernah ia jalankan dan dukungan tak
tergoyahkan terhadap suami dan keluarga. Ani menunjukkan bahwa cinta bukan sekedar kata, melainkan sebuah kekuatan yang mampu menggerakkan perubahan positif. Warisan cinta Ani juga terlihat dari cara dia menghadapi penyakitnya dengan penuh kesabaran dan ketegaran, yang menjadi inspirasi bagi banyak orang tetap kuat dan berjuang dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Ani Yudhoyono bukan hanya istri presiden atau sosok publik, tapi juga simbol cinta yang nyata bagi bangsa, yang terus dikenang dan dihargai oleh seluruh rakyat Indonesia. Kalau kalian lihat kisah perjalanan Ibu Yani melawan penyakitnya, terlihat juga sosok keluarga termasuk Presiden SBY dan juga kedua anaknya, itu sungguh sangat menginspirasi, yang mana saling mendukung, saling memberikan dorongan. Dan terlihat bahwa keluarganya memang sangat mengutamakan kebersamaan. Dan pada saat Ibu Ani wafat, Bapak Presiden yang ke-6, yaitu Bapak SBY, sempat menangis di depan wartawan dan mengatakan Ibu Ani telah tiada. Dan jujur juga pada saat itu saya turut bersedih karena melihat perjuangan Bapak SBY mendampingi Ibu Ani pada saat menjalani proses penyembuhan. Tapi qadarullah, Allah lebih sayang kepada Ibu Ani. Al-Fatihah untuk Ibu, dan semoga ditempatkan sebaik-baiknya di sisi Allah. Dari kisah cinta Bapak SBY dan juga Ibu Ani memiliki pesan cinta tentang kesetiaan dan saling melengkapi. Cinta yang hakiki bukan hanya tentang kebersamaan di masa indah, tetapi juga kesetiaan saat menghadapi tantangan dan ujian hidup. Kesetiaan Ibu Ani dan Bapak SBY mengajarkan kita bahwa pasangan yang saling melengkapi bukan berarti selalu sempurna, melainkan mampu menerima kekurangan dan terus menguatkan satu sama lain. Dalam cinta kita belajar bahwa saling melengkapi berarti berbagi beban, mendukung impian, dan menjadi tempat lindung ketika dunia terasa berat. Kesetiaan hadir bukan hanya sebagai janji, tetapi sebagai tindakan nyata, melangkah bersama tanpa meninggalkan satu sama lain, apapun yang terjadi. Semoga kisah Presiden ke-6, Bapak SBY dan Ibu Ani menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjaga cinta dengan komitmen yang tulus, kesabaran yang dalam, dan saling melengkapi dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih telah mengikuti cerita penuh makna tentang cinta, kesetiaan, dan pengabdian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono. Kisah mereka mengingatkan kita bahwa di balik seorang pemimpin yang besar, selalu ada sosok setia dan penuh cinta. Kalau kamu terinspirasi dengan perjalanan mereka, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari para presiden Indonesia yang penuh inspirasi. Yuk lanjutkan perjalanan cinta, sejarah, dan inspirasi kita dengan menonton video kisah cinta presiden dalam segmen khusus channel ini. Sampai jumpa di next video. Bye!